Halo, saya Asti. Di video ini sekarang akan menjelaskan mengenai bidang jasa penilaian properti. Jadi, apakah seorang penilai properti hanya bisa menilai saja? Jawabannya tidak, karena dia juga bisa memberikan jasa lainnya. Video ini dibuat berdasarkan tulisan yang ada di penilaian.id, penilaian ID ya. Ada websitenya yang judul artikelnya bidang jasa penilaian properti ini ya. Tuh, artikelnya ada di sini. Kalau mau baca sendiri bisa di sini. Sekarang kita baca ya. Tapi sebelum ke sini, kita harus pahami dulu bahwa penilai itu ada 4 ya. Ada 4 ininya, klasifikasi bidang jasanya. Yang pertama, penilai properti. Kedua, penilai bisnis. Ketiga, penilai properti sederhana. Keempat, penilai personal properti. Nah, apa saja nih yang bisa dinilai oleh seorang penilai publik dengan bidang jasa klasifikasi? Dengan klasifikasi bidang jasa penilaian properti, itu yang pertama, tanah dan bangunan beserta kelengkapannya serta pengembangan lainnya di atas tanah. Mulai dari rumah, hotel, gedung kantor, dan lain-lainnya sampai semuanya deh, tanah dan bangunan semuanya. Lalu mesin dan peralatan termasuk instalasinya, baik yang dirangkai satu kesatuan ataupun terpisah ya. Lalu alat transportasi juga, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat lab, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer. Lalu ada perangkat telekomunikasi juga termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan. Itu termasuk juga satelit dan stasiun bumi. Wow. Itu pernah loh nilai itu ada. Lalu yang kelima, pertanian, perkebunan ya, bisa menilai pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Lalu juga tambang. Nah, selain itu juga bisa memberikan jasa lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan penilaian. Itu apa aja ya? Di sini disebutkan ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang pertama, konsultasi pengembangan properti. Yang kedua, desain sistem informasi aset. Lalu yang ketiga, manajemen properti. Keempat, studi kelayakan usaha. Yang kelima, jasa agen properti. Yang keenam, pengawasan pembiayaan proyek. Yang ketujuh, studi penentuan sisa umur ekonomi. Yang kedelapan ada studi penggunaan tertinggi dan terbaik atau highest and best use study. Lalu yang terakhir, studi optimalisasi aset. Jadi banyak sekali ya. Selain juga penilaian, juga bisa untuk hal lainnya di luar penilaian. Ini nanti kalau misalnya butuh keterangan itu, misalnya konsultasi pengembangan properti itu apa sih, lalu juga misalnya studi optimalisasi aset tuh kayak apa sih, itu nanti kita bikin video terpisah aja ya. Terus juga nih yang menarik, jasa agen properti oleh penilai, kenapa harus nanti aja kita bikin videonya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh jasa itu tadi ya, misalnya ingin dibantu dalam pengawasan pembiayaan proyek, itu juga bisa penilai. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat. Lalu juga ingat-ingat untuk membuka website penilaian ID karena di sana akan ada informasi-informasi mengenai penilaian. Yang ingin tahu, yang ingin baca-baca tentang penilaian ada di sana. Terima kasih sudah menonton. Dadah.